Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Ruhiyat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah berkat rahmat dan inayahnya sampai subuh pagi ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama kita menambah perbendaharaan amal soleh yang kemudian insya Allah akan kita nikmati di hari kemudian nanti. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas itu lebih kepada maudhu'i atau tematik, tafsir tematik. Kita akan membahas tentang seputar masalah jihad. Karena istilah ini kemudian menghangat lagi sekarang setelah terjadinya agresi Zionis Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Nah, oleh karena itu kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan jihad di dalam syariat Islam. Di dalam memahami suatu istilah, maka secara ilmiah itu kita harus memahami definisi secara bahasa dan kemudian definisi secara istilah atau secara etimologi dan terminologi. Kata jihad didefinisikan oleh para ulama baik secara lughah ataupun secara istilah. Di antaranya para ulama menyebut secara bahasa ini ditemukan dalam kitab Al-Masyaqqah. Di dalam kitab definisi-definisi tentang kebahasaan bahwa jihad itu secara bahasa Al-Masyaqqah. Lengkapnya kata para ulama ahli bahasa, al-jihadu ma'khuzun minal juhdi. Kata jihad itu diambil dari kata juhdun. Apa juhdun itu? At-taqah wal masyaqqah. Juhdun itu artinya kesempitan dan kepayahan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kesempitan dalam melakukan sesuatu atau kepayahan dalam melakukan sesuatu, maka secara bahasa itu berarti jihad. Kalau belum sampai merasa payah, merasa sempit, itu belum jihad, belum mujahadah. Kemudian di dalam kitab Lisanul Arab, ini juga kamus kebahasaan, kata jihad itu berasal dari kata jahada yajhadu jahdan, wajtahada. Jahada yajhadu jahdan. Kilahuma jadda. Yang dua-duanya berarti jadda, bersungguh-sungguh. Nah, sampai kalau bapak-bapak duduk di atas istri kemudian berjihad, maka paginya harus mandi. Nah, itu jihad, Pak. Summa yujahidu, kemudian berjihad. Secara bahasa itu jihad karena harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Maka paginya mandi besar. Kemudian kartos Pak. Kemudian di dalam kitab Syarah Muntaqal Akhbar juga didefinisikan al-jihadu fil lughah. Jihad secara bahasa adalah badlu ma fil wus'i minal qaul wal fi'li.
Yang dimaksud jihad itu adalah mengerahkan, mencurahkan segenap potensi dengan ucapan dan perbuatan. Semata-mata mengerahkan seluruh potensi kita, seluruh amal perbuatan kita, seluruh ucapan kita, maka di dalam istilah kebahasaan itu disebut dengan istilah jihad. Nah, itu secara bahasa. Kemudian yang kedua, jihad secara istilah atau terminologis. Di sini ada beberapa pandangan dari para ulama seperti Syekh Said Sabiq, kemudian di dalam kitab fikih mazhab Hanafi, kemudian dalam kitab Hasyiah Al-Jumal fikih mazhab Syafi'i, kemudian dikemukakan juga oleh Imam As-Sun'ani, dan saya lebih suka definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan jihad dengan lebih sumulia, mencakup segala hal, baik secara muqayyad, secara spesifik, maupun secara mutlak atau secara umum. Apa kata beliau? Wa syar'an, sedangkan jihad menurut syara adalah badlul juhdi fil qitalil kuffar. Jihad secara syara, secara syariat artinya mengerahkan kesungguhan, mengerahkan seluruh kemampuan, mengerahkan seluruh usaha dan upaya fi qitalil kuffar, dalam memerangi kaum kafir. Nah, ini jihad secara spesifik. Kemudian beliau juga mengemukakan jihad secara mutlak, secara umum, wa yutlaqu aidon, dan terkadang jihad itu juga digunakan untuk menunjukkan ala mujahadatin nafsi wasyaiton wal fusaq, dalam hal memerangi hawa nafsu, memerangi setan, dan memerangi kefasikan. Nah, ini definisi yang lengkap yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa jihad itu ada jihad yang muqayyad, jihad khusus, spesifik, melawan orang-orang kafir. Kemudian ada jihad yang mutlak, secara umum melawan diri sendiri, melawan setan, melawan berbagai kefasikan dan kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini. Makanya seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan bahwa jihad itu ada 4 tingkatan besar. Yaitu yang pertama, jihadun nafsi, melawan diri sendiri. Diri kita juga harus dilawan, Pak. Karena banyak penyakit yang bersembunyi, yang menghinggapi jiwa-jiwa kita. Maka jiwa kita juga, diri kita harus dilawan. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan, berjihad melawan setan. Yang ketiga, jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Tingkatan yang pertama, maratibu jihadin nafsi, jihad melawan diri. Nah, bagaimana jihad melawan diri itu? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jihad melawan diri itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah ayyujahidaha ala ta'allumi, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq, berjihad untuk mempelajari ilmu, petunjuk-petunjuk yang benar. Kenapa? Karena kalau tidak punya ilmu, jihad juga bisa salah, Pak. Niatnya jihad fisabilillah, malah jihad di jalan tamrin. Nah, itu akibat tidak tahu ilmunya, ya. Maka pelajari ilmu jihad dulu, supaya tahu mana jihad yang sunnah, mana jihad yang bid'ah, mana jihad yang teroris. Nah, ini harus dipelajari dulu ilmunya. Maka jihad pertama melawan diri, yaitu adalah ayyujahidah ala ta'allumil huda wa dinil haq, berjihad mengkaji ilmu
petunjuk dan agama yang benar, karena manusia itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya maupun kepulangannya kecuali dengan mempelajari ilmu agama yang benar. Kemudian yang kedua, jihad melawan diri itu adalah ayyujahidaha alal amali bihi, berjihad untuk mengamalkan. Nah, Bapak Ibu sekarang berjihad ini di level pertama, yaitu mencari ilmu agama yang benar. Nah, setelah mendapatkan ilmu, jihad kedua adalah ayyujahidaha alal amal, berjihad untuk mengamalkan ilmu ini. Karena mempelajari ilmu itu susah, tetapi mengamalkan ilmu jauh lebih susah. Ketika Bapak Ibu belajar tentang keutamaan sholat malam, wah tergiur, semangat untuk melaksanakan. Pas jam 3, tunuh berat. Nah itu perlu berjihad, lempar selimut. Kemudian masuk kamar mandi, dingin, memang sengaja harus dingin, biar cenghar. Gitu. Nah, untuk mengamalkan ilmu itu perlu berjihad. Demikian juga bersodakoh. Kalau melihat keutamaan sodakoh, begitu luar biasa. Akan menghadirkan keberkahan dunia, keberkahan akhirat, keberkahan hidup, keberkahan harta, keberkahan keluarga. Tapi pas ada momen, berpikirnya sampai ribet. Matematikanya sampai, wah tingkat tinggi. Nah, memang bersodakoh juga harus berjihad. Yang ketiga, level jihadun nafsi itu adalah ayyujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man lam ya'lamu. Level ketiga, jihad melawan diri itu adalah berjihad untuk mengajarkan ilmu itu. Karena di dalam Islam, kita tidak boleh pintar sendiri, cerdas sendiri. Kalau kita sudah punya ilmu kemudian disembunyikan oleh Allah, diazab dengan azab jahanam. Makanya kata Abu Hurairah, seandainya Allah tidak mengancamku, Allah tidak mengancam kepada orang yang katamal ilma, menyembunyikan ilmu, aku tidak mau menyampaikan hadis ini. Mengingat begitu berat perjuangan untuk menerima hadis ini dari Rasulullah. Dikala orang lain sibuk mencari harta, dikala orang lain sibuk berdagang di pasar, dikala orang sibuk bertani di hutan, di sawah, di ladang, saya menahan lapar di masjid untuk menghafal Quran, menghafal hadis, mengkaji fikih, mengkaji syariat dari Rasulullah. Maka kalau seandainya Allah tidak mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu, maka aku tidak akan sampaikan. Tapi karena Allah mengancam itu, disampaikan. Nah ini memang perlu berjihad, tidak boleh cerdas sendiri, pintar sendiri, orang lain biarkan nggak tahu apa-apa. Kemudian yang keempat, jihad itu adalah tingkatan jihad melawan diri sendiri adalah ayyujahidaha ala sabri ala masyaqqati da'wati ilallah wa adal khalqi. Berjihad bersungguh-sungguh dalam pengertian bersabar menahan menghadapi masyaqat dakwah. Karena dakwah itu tidak selalu direspon dengan baik, Pak. Ada kalanya kalau dakwah kita tidak sesuai dengan nafsu, orang-orang yang masih mengejar hawa nafsunya, bisa-bisa kita dibully, bisa-bisa kita disakiti, bisa-bisa malah dibunuh. Maka seorang yang berjihad melawan dirinya itu harus bersabar dalam menghadapi masyaqat, kesulitan-kesulitan dakwah. Nah itu 4 tingkat jihad melawan diri. Kemudian yang kedua, jihad melawan setan. Nah bagaimana jihad melawan setan itu? Ada 2 tingkatan. Yang pertama berjihad, jihadu ala daf'i ma yuqi ilal abdi minasyuhubat wasyukuk. Berjihad untuk melawan perasaan-perasaan subhat dan ragu-ragu. Kalau Bapak Ibu ragu dalam beramal, itu dari setan itu. Atau ada sesuatu yang belum jelas halalnya, belum jelas haramnya, kemudian
keinginan untuk mengambil, itu hati-hati, itu dari setan. Karena sebenarnya perkara yang syubhat itu lebih dekat ke haramnya daripada ke halalnya. Kemudian yang kedua, jihadun ala daf'i ma yulki ilaihi minal iradatil fasidah wasyahwah. Jihad melawan setan itu adalah berjihad untuk melawan keinginan-keinginan untuk membuat kerusakan dan syahwat, untuk berbuat dosa dan memperturutkan syahwat, keinginan-keinginan nafsu syahwat kita. Nah, bagaimana caranya? Jihad melawan perkara syubhat dan ragu itu dengan keyakinan. Dan yakin ini tidak akan hadir kecuali dengan ilmu, gitu. Kemudian yang kedua, jihad melawan syahwat, melawan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, itu adalah dengan sabar. Jadi ketika menghadapi godaan maksiat itu harus sabar, menahan diri jangan sampai kita terpeleset, terlibat dalam perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga, jihad melawan kafir dan munafik. Nah, bagaimana jihad melawan kafir dan munafik? Dan inilah jihad secara spesifik yang paling banyak diungkap dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Nah, jihad melawan kafir dan munafik itu pertama, bil qalbi, dengan hati. Jadi kita mengingkari terhadap kemunafikan dan kekafiran yang ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua, wal lisan. Jihad melawan orang kafir dan munafik itu dengan lisan kita. Artinya lisan kita jangan berhenti untuk berbicara, menjelaskan, melawan kekafiran dan kemunafikan dengan dakwah. Kemudian yang ketiga, bil mal, dengan harta kekayaan. Untuk melawan kekafiran dan kemunafikan jangan kikir harta. Orang menyebarkan kekafiran, kita lawan dengan harta kita, membiayai para dai-dai, membiayai para pejuang-pejuang dakwah untuk menyampaikan kebenaran. Dan kemudian yang keempat, ini terakhir, wan nafsi, dengan jiwa dan raga. Nah, inilah yang disebut dengan jihad qital. Jadi yang dimaksud dengan melawan kafir bin nafsi itu, inilah yang disebut jihad qital. Dan ini jalan terakhir. Setelah kita tidak menemukan jalan damai. Selama masih bisa ditempuh dengan jalan damai, Islam itu agama yang mengkampanyekan perdamaian. Bagaimana ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, apa yang Nabi perbuat saat itu? Pertama, al-mu'akhad, mempersaudarakan kaum muslimin. Karena tanpa persaudaraan tidak akan ada kekuatan. Kemudian yang kedua, yang pertama binaul masjid, ya, mohon maaf. Yang pertama binaul masjid, Nabi membangun masjid. Karena masjid itu adalah markaz, tempat pembinaan ruhaniyah. Kemudian yang kedua, al-mu'akhad, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, termasuk mempersaudarakan dua kabilah besar, yaitu Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun bermusuhan, yang bertahun-tahun perang terus. Dan permusuhan ini terus diwariskan, Pak, ke anak cucunya. Padahal kalau kita lihat sejarah, Aus dan Khazraj itu adik kakak itu. Aus dan Khazraj itu adik kakak. Kemudian sulit untuk bersahabat, bermusuhan terus-terusan, diwariskan ke anak dan cucunya hingga menjadi kabilah besar di Madinah. Dua kelompok ini sulit dipersatukan. Oleh Nabi kemudian dimu'akhadkan. Karena bagaimana kita bisa melawan kekafiran dan kezaliman kalau di dalam Islam, di dalam tubuh Islam sendiri, kita tidak bisa bersatu. Sekarang juga kalau kita ingin kuat harus bersatu. Kemudian yang keempat, kitabatun wasikoh, membuat piagam Madinah, MOU, perjanjian damai, gencatan senjata dengan orang-orang kafir, yang di situ Yahudi besar sudah berkumpul di Madinah. Saat itu Nabi tidak memulai perang. Nabi itu masih melakukan jalan-jalan damai,
Walaupun itu dengan kafir, dengan munafik, dengan suku-suku Yahudi yang kuat-kuat ini. Tetapi setelah kitabatun wasiqah ini kemudian dilanggar oleh orang Yahudi, maka barulah Nabi melakukan jihadun nafsi, jihad dengan jiwa dan raga. Nah, tetapi di sini ada perbedaan, kata para ulama, wa jihadul kuffar akhassu bil yad. Jihad melawan kafir itu lebih spesifik lagi dengan jiwa raga, dengan kekuatan fisik. Akan tetapi wa jihadul munafikin akhassu bil lisan. Jihad melawan orang munafik itu harus lebih diutamakan dengan lisan, dengan berdebat, Pak, dengan orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu bersembunyi di dalam tubuh kaum muslimin. Ini sulitnya melawan orang munafik. Sampai ketika Abdullah putranya Ubay meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh ayahku. Karena kalau orang lain membunuh ayahku, aku akan membunuh dia. Karena dia ayahku walaupun munafik. Tapi kalau aku membunuhnya langsung, aku tidak akan ada dendam kepada siapapun. Apa kata Nabi? Jangan. Karena kalau aku mengizinkan membunuh orang munafik, orang-orang akan berkata Muhammad telah membunuh umatnya. Nah, ini bahayanya, Pak, dengan orang munafik. Makanya berjihad melawan munafikin itu lebih diutamakan bil lisan, bil jida, dengan berdebat. Nah, itu cara melawan kaum munafikin. Kemudian tingkatan yang keempat, berjihad melawan kemungkaran dan kezoliman. Nah, bagaimana berjihad melawan kemungkaran dan kezoliman? Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Jadi kemungkaran mah jangan dinasehatan, hentikan. Di sekitar kita ada pabrik miras, hentikan langsung. Di sekitar kita ada tempat perjudian, hentikan langsung, bilyad, dengan kekuasaan. Misalnya Pak RT nulis instruksi supaya bubar. Tidak kuat Pak RT, Pak RW, tidak kuat RW, lurah tidak digubris, camat, dan seterusnya aparat. Karena kemungkaran itu bil yad. Iza qadaro, bil yad ida qadaro. Fal yughayyir biyadi, rubah dengan kekuasaan. Kemudian fa'in ajaza intaqala ilal lisan. Kalau tidak punya kekuasaan untuk merubah langsung dengan tangan kita, maka intaqala ilal lisan, baru dengan lisan itu. Jadi lisan yang kedua ketika melihat kemungkaran itu. Kemudian fa'in ajaza jahada biqalbi, dengan lisan pun gak mampu karena kemaksiatan begitu besar dan begitu intisar, meluas. Orang soleh hanya sedikit. Maka biqalbihi, dengan hatinya mengingkari. Nah, ini tingkatan-tingkatan berjihad. Nah, kemudian secara spesifik, jihad dalam arti qital itu ternyata disyariatkan oleh Allah dengan cara bertahap. Nah, saya menemukan beberapa penjelasan. Di tahap awal, pada saat Nabi SAW dan para sahabat masih berdomisili di Madinah, masih berdomisili di Mekah. Pada saat itu perintah jihad bil qital, jihad dengan perang itu belum diizinkan. Di saat itu Nabi dan para sahabat baru diperintahkan untuk sholat saja, walaupun sholat juga diganggu. Nabi hanya diperintahkan untuk berzakat saja, walaupun orang-orang benci terhadap kaum muslimin. Padahal para sahabat sudah nggak kuat ingin berjihad. Pada saat itu sekelompok sahabat datang menghadap kepada Nabi, meminta izin kepada Nabi untuk berjihad melawan orang kafir. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 77. Nah, bisa dicek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, sampai di sini dulu. Di saat di Mekah ayatnya turun sampai di sini.
Alam tara ilal ladzina qila lahum, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aidiakum, tahanlah tanganmu, jangan berperang sekarang. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Nah, kenapa ayat ini turun? Saya lihat penjelasannya dalam kitab tafsir Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Abdurrahman bin Auf wa ashaban lahu, dan para sahabatnya atau Nabi SAW di Mekah. Mereka menghadap Nabi pada saat di Mekah. Apa kata mereka? Ya Nabi Allah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Kami ini dulu orang-orang mulia. Ketika musyrik, kami orang-orang terhormat. Orang-orang yang disegani, dihormati, dimuliakan. Tapi falama amanah sirna azillah. Setelah kami menjadi orang beriman, kami menjadi orang hina. Nah itu Pak. Jadi ujian yang berat, yang tadinya disanjung dipuja di saat musyrik, setelah ikrar syahadat beriman kepada Nabi, dihinakan. Maka kemudian apa? Kata Abdurrahman bin Auf dan para sahabat lain, ini izinkan aku ya Rasulullah untuk memerangi mereka. Kata Nabi, jangan dulu. Inni umirtu bil afwi fala tuqatilul qaum. Aku sebenarnya diperintahkan untuk memaafkan mereka, dan aku dilarang untuk memerangi mereka. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari larangan perang ini? Pertama, bahwa Islam itu adalah agama yang disebarkan melalui perdamaian, bukan melalui peperangan. Perang itu pintu darurat. Makanya kalau ada yang menyebut Islam teroris, Islam garis, Islam keras, itu tidak paham ajaran Islam. Islam disebarkan dengan pedang. Nah, bertahun-tahun, 14 tahun, Nabi bertahan tidak berperang. Padahal para sahabat sangat ingin berperang. 14 tahun itu kan 13 tahun di Mekah dan 1 tahun di Madinah. Bertahan Nabi dan para sahabat tidak berperang. Walaupun dibuli, disakiti, dibantai, bahkan diusir dari kota Mekah. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah, tetap kamu maafkan mereka. Kenapa? Karena Islam adalah ajaran yang disampaikan melalui perdamaian. Sampai sahabat yang namanya Ammar bin Yasir itu seluruh keluarganya syahid. Ammar bin Yasir hampir mati, dikubur Pak di pasir panas, pasir Arab dia tuh. Di tengah hari dikubur di pasir panas, kemudian ditindih dadanya dengan batu yang panas sambil dilukai badannya. Wahai Ammar, kalau kamu ingin selamat, caci maki Muhammad, keluar dari agamamu dan berkata baik terhadap Tuhan Lata dan Uzza. Maka karena Ammar masih ingin hidup, tidak ada pilihan Pak. Ammar bin Yasir mencaci maki Nabi Muhammad SAW, menyatakan saya keluar dari Islam dan menyanjung-nyanjung Tuhan Lata Uzza. Ternyata berhasil, dibebaskan. Setelah bebas, langsung lari menghadap Rasul sambil menangis, ya Rasulullah, saya tadi mencaci makimu, menyatakan keluar dari Islam dan menyanjung-nyanjung Tuhan Lata dan Uzza. Apakah saya masih beriman? Kata Nabi, selama hatimu tenang dengan keimanan, kamu masih mukmin. Nah, ini rukhsah takiyah di hadapan orang kafir. Kalau nyawa kita terancam kecuali harus pura-pura kafir, dibolehkan Pak. Gitu. Tapi kata Bapak Ibu gak apa-apa mati juga mangga gitu. Hanya kalau kita ingin menyelamatkan diri dengan cara itu, takiyah di hadapan orang kafir itu diperbolehkan. Nah, sekeras inilah perjuangan Islam saat di Mekah. Tapi Nabi belum menurunkan syariat ini. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang disebarkan melalui perdamaian. Yang kedua hikmahnya adalah saat itu Islam belum kuat. Kalau kaum muslimin melawan, hancur Pak. Malah tidak akan ada lagi orang mukmin di muka bumi ini. Karena umat Islam saat itu masih sedikit, belum sekuat setelah periode Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah,
Di tahun kedua Hijriah, perang itu kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat itu walaupun Islam baru sedikit tapi sudah agak sedikit kuat. Seperti perang Badar itu yang disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Pada saat itu jumlah kaum muslimin para pahlawan Badar itu baru 300 orang. Sementara yang lain 3.000, Pak. Tapi saat itu perang sudah diizinkan, hanya belum menjadi satu kewajiban, yaitu dengan turun surat Al-Hajj ayat 39, uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Kata Allah, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka telah dizolimi. Dan sesungguhnya Allah akan menolong, benar-benar maha kuasa untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Bagaimana kezoliman yang dilakukan kepada orang-orang kafir? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairil haqq. Karena mereka telah diusir dari kampung halaman tanpa alasan yang benar, illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali alasannya karena dia berkata Tuhan kami adalah Allah. Nah, inilah syarat perang, Pak. Jadi syarat perang melawan orang kafir itu apabila orang kafir itu ukhriju min diyarihim atau ukhriju min diyarina, mengusir kita dari negeri kita. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa kamu tidak dilarang untuk berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang-orang kafir selama mereka tidak menyerang agamamu dan mengusir dari negerimu. Kalau sudah mengusir dari negeri kita, itu wajib diperangi. Nah, demikian yang terjadi kepada Nabi. Nabi diusir dari kota Mekah, bahkan juga berupaya diusir dari kota Madinah. Maka saat itu turun perintah untuk lawan mereka. Nah, kira-kira Palestina diusir nggak? Diusir. Makanya kalau kita rujuk kembalikan ke ajaran Islam, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina itu sudah memenuhi syarat berjihad. Karena kaum muslimin di Palestina itu diusir supaya meninggalkan Gaza, supaya meninggalkan Palestina. Ternyata begitu keluar, dibantai. Makanya sikapnya sekarang, hidup atau mati, kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Nah, sehingga pilihan jihad itulah yang dipilih oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kalau kita kembalikan persoalan ini kepada Al-Quran, bahwa mereka ngangkat senjata itu sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian nah ini di tafsir At-Tabari ya, penjelasan sababun nuzul. Jadi sababun nuzul, sebab turun surat Al-Hajj ayat 39 dan 40 dijelaskan dalam kitab tafsir At-Tabari oleh Ibnu Abbas, lama kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Makkah, ketika Nabi keluar dari kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah, qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, akhriju nabiyahum, ternyata mereka sudah mengusir nabi mereka. Kata Abu Bakar, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. La yuhlikanna, kalau mereka sudah mengusir nabi, maka pasti mereka akan dibinasakan. Kemudian kata Ibnu Abbas, fa'angzalallah, lalu Allah menurunkan surat Al-Hajj ayat 39. Uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu. Mereka diizinkan untuk memerangi kafir karena mereka telah dizalimi. Kemudian tahap ketiga, periode ini merupakan periode diwajibkan berjihad untuk melawan orang-orang kafir. Ini sudah jelas hukumnya menjadi wajib, yaitu dengan ditandai turunnya surat Al-Baqarah ayat 190. Maka setelah turun surat ini, Nabi kemudian berjihad untuk menaklukkan negeri-negeri kafir. Nabi mulai mengirim surat
ke berbagai negara. Dan kemudian kalau tidak bisa diajak untuk masuk Islam, maka oleh Nabi diperangi. Di saat Nabi datang ke Khaybar, sampai bermukim di Khaybar itu. Dan saat itu Nabi menerima wahyu bahwa Khaybar itu akan ditaklukkan. Allah akan menolong untuk menaklukkan Khaybar itu melalui seorang tangan anak muda. Maka kemudian para sahabat memantaskan diri, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman memantaskan diri, berharap mudah-mudahan anak muda itu aku, kata Abu Bakar dan Umar. Maka malam-malam mereka nggak bisa tidur, udah gelisah aja gitu. Aduh, mudah-mudahan aku. Karena Allah akan menolong bahwa Khaybar bisa ditaklukkan melalui tangan seorang anak muda. Pagi-pagi setelah sholat subuh segera mendatangi rumah Nabi berkumpul. 3 orang sahabat ini utamanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Mudah-mudahan aku ditunjuk menjadi panglima. Jadi boleh kita meminta jabatan kalau dalam konteks untuk memperjuangkan kebenaran, Pak. Makanya kan di dalam Quran ada doa waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam untuk orang yang bertakwa. Jadi dalam kebaikan itu harus yusari'u, bersungguh-sungguh. Harus sari'u, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Nah, ternyata sudah berkumpul para sahabat-sahabat. Nabi bertanya, "Aina Ali? Ali di mana?" Oh, nampaknya Ali ini yang dimaksud oleh wahyu itu. Kecewalah para sahabat. Ya Rasulullah, Ali sedang sakit. Dia sakit mata. Nampaknya nggak bisa ikut berperang. Panggil. Kemudian dipanggil oleh Nabi, diusap, Pak. Diusap matanya langsung sembuh. Nah, ini tentu saja mukjizat. Jadi diludahi, usap matanya sembuh. Ini mukjizat, Pak, jangan ditiru. Bapak ibu sakit mata, keun ku bapak urang ciduan. Jadi ini keberkahan Nabi ini. Keberkahan ludah Nabi melalui mukjizat. Sembuh langsung. Ali, ini bendera pimpin penaklukan Khaybar. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Masuklah kamu ke tengah-tengah mereka, dakwahi mereka. Kalau mereka beriman, jangan diperangi. Tapi kalau mereka tidak beriman, barulah berperang. Jadi Islam itu tidak mengedepankan peperangan, mengedepankan dakwah. Nah, itu dilakukan setelah turun surat Al-Baqarah 190, wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah, allazina yuqatilunakum, yaitu memerangi orang-orang yang memerangi kamu, wala ta'taddu, tapi kamu jangan melampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Nah, bagaimana perang melampaui batas itu? Dijelaskan dalam banyak hadis. Sebelum Nabi berperang, terlebih dahulu Nabi memberikan briefing, pengarahan dulu, Pak, kepada para tentara. Apa kata Nabi? Ughzu fi sabilillah. Wahai para sahabat, silahkan kamu berperang di jalan Allah. Curahkan seluruh kemampuanmu. Keluarkan seluruh tenagamu. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ughzu wala taglu, berperanglah kamu tapi kamu tidak boleh curang. Wala tagduru, kamu juga tidak boleh berkhianat. Wala tumassilu, kamu tidak boleh tumasil, mencincang. Jadi saking gemesnya dicincang orang kafir itu, enggak boleh, Pak. Kalau sudah lehernya kena, tertembak, mati, udah jangan ditembak lagi. Nah, di kita kan, pemandangan di kita sekarang bukan begitu. Udah tertembak, langsung dibrendel sampai hancur badannya. Nah, dalam Islam itu tidak boleh. Sudah tertimbak, mati, udah. Malah saking mulianya ajaran Islam, kalau memerangi, baik terhadap kafir atau siapapun, tidak boleh memukul wajah. Ini etika perang dalam Islam. Kemudian wala taqtulu walidan, kamu jangan membunuh anak-anak.
Nah, faktanya Zionis itu malah membantai anak-anak. Sampai hancur anak-anak itu. Tak berkepala. Wala ashabas sawami, kamu jangan menghancurkan gereja-gereja. Nah, di sini toleransinya Islam. Jadi walaupun gereja jangan dihancurkan. Karena Islam itu bukan mau menghancurkan, memerangi itu untuk memudahkan supaya orang kafir mudah masuk Islam. Bukan untuk menghancurkan rumah-rumah mereka. Bukan untuk menghancurkan rumah ibadah mereka. Bukan untuk memutus generasi mereka dengan membunuh anak-anak dan perempuan. Karena dengan membunuh anak-anak dan perempuan berarti memusnahkan manusia. Yang dibunuh hanya orang kafir lelaki, itu pun kalau sulit untuk diislamkan. Makanya ketika mereka lemah, tertangkap, ditawan, Pak. Untuk apa ditawan? Diislamkan. Sampai tawanan-tawanan perang itu diikat oleh Nabi di tiang-tiang masjid. Supaya apa? Bisa melihat sehari-hari kaum muslimin masuk masjid. Sehari 5 kali. Apa yang dilakukan di masjid? Tadarus, kajian Quran, saling mengucapkan salam. Maka banyak sekali tawanan-tawanan perang itu akhirnya masuk Islam. Karena tujuan perang adalah memudahkan manusia supaya masuk Islam. Kemudian di hadis lain, ini peringatan Rasul, pada satu saat Rasulullah menemukan seorang perempuan yang terbunuh dalam satu peperangan. Fa'angkara Rasulullah qatalan nisa'i wasibyan, qatlan nisa'i wasibyan. Maka saat itu Rasul sangat membenci orang-orang yang membunuh anak-anak dan membunuh perempuan. Karena itu berarti memusnahkan manusia. Perempuan itu kan yang hamil. Anak-anak itu generasi pelanjut. Kemudian yang terakhir, ini periode terakhir diwajibkan secara paten terkait dengan perang memerangi kaum muslimin, memerangi kaum musyrikin dengan diturunkan surat At-Taubah ayat 29. Yaitu qatilul ladzina la yu'minuna billah wa yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shagirun. Kata Allah, perangilah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul, tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu dari orang-orang kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, sampai kapan? Hatta yu'tul jizyah an yadin wahum an yadi wahum sogirun, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi orang kafir yang membayar jizyah atau kafir dhimmi yang ingin hidup damai bersahabat dengan orang Islam itu tidak boleh diperangi. Nah, perintah perang itu kepada orang kafir yang harbi, orang kafir yang memerangi, yang menyerang kita. Dan puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membebaskan kedua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram itu berhasil dibebaskan oleh Nabi pada tahun ke-7 Hijriah. Di tahun itu Rasulullah mengatakan, la yadkhulu masjidana ba'da amina hada musyrikun. Tidak boleh orang-orang musyrik masuk ke masjid kami, masuk ke Masjidil Haram. Nah, kemudian Masjidil Aqsa itu baru berhasil dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekarang dikuasai lagi Yahudi. Maka tugas kita, Pak, kaum muslimin untuk membebaskan Masjidil Aqsa, melawan kebiadaban Zionis. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengingatkan, man mata walam yagzu walam yuhaddis bihi nafsu mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan tidak pernah berjuang untuk Islam dan kaum muslimin, bahkan dalam hatinya tidak ada sedikit pun semangat untuk berjuang, maka jika dia mati, ia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Aduh, berat, Pak. Kalau kita tidak punya keinginan berjuang,
belum pernah berjuang dan tidak ada keinginan sama sekali, mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Dan yang namanya berjuang jihad fisabilillah, kata Nabi, bukan hanya membawa senjata, angkat senjata, bukan tidak selamanya harus langsung terjun ke medan perang, tapi juga bisa memberikan bantuan-bantuan dana untuk kepentingan para mujahidin. Seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Kita membantu keluarga-keluarga mujahidin yang menjadi korban hari ini terus bergelimpangan dan semakin memburuk kondisi kaum muslimin di Gaza. Kita bantu semampu kita. Itu termasuk jihad. Kata Nabi, man jahaza ghazian fisabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang ikut mempersiapkan perlengkapan, perbekalan bagi orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, mengirim makanan, minuman, pakaian, bantuan semua, faqad ghaza, maka hukumnya sama dengan kita ikut berperang, memperjuangkan izzah kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, dan siapa juga yang menanggung kebutuhan keluarga para mujahidin, maka kita dinilai sama dengan berjuang meninggikan kalimah Allah. Dan yang penting perlu dihindari adalah kita tidak boleh mendukung para pembunuh kaum mukminin, kaum yang beriman. Terdapat peringatan Rasul, barang siapa yang membantu membunuh seorang mukmin meski hanya sepatah kata atau beberapa tulisan di medsos yang menunjukkan persetujuan terhadap pembantaian Zionis terhadap kaum mukminin, seperti yang terjadi di kita sekarang kan. Dunia itu terbelah, ayanu pro Zionis, ayanu pro kaum muslimin. Ya nggak apa-apa kalau orang kafir, haknya dia. Tapi ini orang Islam malah ngedukung Zionis. Abu Gosok itu. Kata Nabi, siapa yang membantu seorang mukmin, siapa yang membantu membunuh seorang mukmin meski dengan sepatah kata, maka dia kelak bertemu dengan Allah, tertulis di dahinya kalimat, orang ini terputus dari rahmat Allah. Makanya kalau nggak berani berperang, mending diem aja, nggak usah ngomong. Karena saat ini kita dituntut untuk menunjukkan keberpihakan. Seperti halnya seekor semut dalam kisah pembakaran Nabi Ibrahim. Ketika semut dicemooh oleh burung-burung yang gede-gede itu, semut berusaha ngambil air dari laut katanya Bu, untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kata teman-teman binatang yang gede-gede itu, emang kamu bisa memadamkan api itu? Kata semut, bukan soal aku bisa memadamkan api, tapi aku ingin menunjukkan kepada siapa aku berpihak. Nah, dalam kondisi perang kafir dan muslim, tunjukkan keberpihakan kita terhadap kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan tentang beberapa ulasan dari para ulama merujuk kepada Al-Quran dan hadis terkait dengan jihad. Baik jihad secara khusus, yaitu qital, memerangi kaum kafir dan munafik, maupun jihad secara umum, yaitu melawan diri kita, melawan hawa nafsu, melawan kemungkaran dan kezoliman yang terjadi di muka bumi ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kejadian yang sangat mengiris hati kita, perasaan kita, kejadian di Palestina, apa yang dilakukan laknatullah Israel ini yang sangat luar biasa, yang sudah membumi hanguskan Gaza dan banyak korban anak-anak dan perempuan. Ini untuk negara-negara tetangga, terutama pemimpin-pemimpin Islam, sepertinya tidak berbuat banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh surat At-Taubah tadi, ini sudah ada kata-kata wajib.
Nah, ini hukumnya seperti apa? Contoh ya, sebagai negara, termasuk juga negara kita, negara muslim terbesar. Tapi tidak ada langkah-langkah yang signifikan. Nah, apakah hukumnya tadi ada kata-kata wajib. Kemudian juga ada juga yang nyeleneh, contoh yang tadi di medsos yang seperti mengatakan Hamas itu adalah bentukan Amerika segala macam. Jadi tidak mendukung yang tadi hadis tadi. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Kemudian yang kedua Pak Ustadz tentang ayat 40 tadi Pak Ustadz ya. Di Al-Hajj 40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia kepada sebagian yang lain, tentu biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid di dalamnya banyak disebut nama Allah telah dirobohkan. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Mohon penjelasan ayat ini Pak Ustadz. Mungkin tafsirnya juga sebenusulnya Pak Ustadz. Jadi pertanyaan kita. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama melihat kondisi kekejaman Zionis Israel ini memang sudah memenuhi syarat untuk diperangi. Tetapi kenyataannya yang berperang hanya warga Muslim Palestina saja. Negara-negara tetangga termasuk negara-negara Arab seolah-olah terdiam. Seolah-olah hanya sekedar menonton ya, dari peristiwa ini. Tapi beberapa video yang masuk ke medsos itu sekarang sudah ada bantuan juga ya, dari tentara luar, ya. Termasuk dari Indonesia. Sudah ada yang datang ke sana untuk menjaga, khususnya membantu saudara-saudara Muslim di Palestina. Jadi sudah ada gerakan, hanya saja belum maksimal seperti yang diharapkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yaitu terkait dengan keberanian, Pak, sebenarnya. Terkait dengan keberanian juga. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW bahwa kaum muslimin di akhir zaman itu kebanyakan terkena wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebih dan takut mati. Jadi urusan melawan Zionis ini adalah urusan keberanian. Dan memang untuk berperang demi kemaslahatan dan jaminan semua para pahlawan itu harus negara hadir menginstruksikan, hadir untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, hanya kemudian tuduhan-tuduhan dan arahan-arahan komen menuju ke negara-negara terdekat seperti Arab, ya, Saudi, kenapa tidak ikut membantu mereka padahal lebih dekat. Nah, itu alasan yang saya dengar Saudi itu karena mengkhawatirkan nasib para jamaah haji dan umroh. Jadi kalau misalnya Saudi turun tangan dan ikut terlibat 100% dalam peperangan, kata mereka, maka tidak menutup kemungkinan Masjidil Haram pun akan diserang. Seperti hanya Masjidil Aqsa. Dan ini lagi-lagi terkait dengan keberanian, Pak. Gitu. Jadi jawabannya nampaknya di situ, ketakutan. Gitu. Kemudian yang kedua, Hamas bentukan, apa itu? Syiah ya. Hamas itu Syiah, bentukan Amerika dan lain sebagainya. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, Pak. Kalau Hamas itu Syiah ngapain dibela?
Kita tidak ada kewajiban untuk membela Syiah. Hamas itu adalah kaum muslimin orang Palestina. Dan mereka adalah gerakan Islam, organisasi Islam yang paling semangat untuk menegakkan syariat Islam. Itu Hamas itu. Jadi salah satu gerakan ormas yang sangat konsen dan berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Nah, hanya supaya kaum muslimin lemah bantuannya terhadap Hamas, maka diisukanlah bahwa Hamas itu Syiah, Hamas itu bentukan Amerika. Supaya apa? Supaya kita yang mau membantu ngerengkok gitu. Dan otomatis mereka akan lemah kalau tidak ada bantuan dari saudara-saudara muslim di dunia. Jadi sebenarnya itu isu yang tidak berdasar, Pak. Jadi kalau saya baca beberapa literatur, wah memang betul banyak fitnah. Sama seperti kita kaum muslimin dituduh teroris dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, maksud surat Al-Hajj ayat 40 ya. Allazina ukhriju, ini penjelasan izin untuk memerangi kaum kafir itu karena umat Islam telah dizolimi. Allazina ukhriju min diarihim, mereka telah diusir dari negeri-negeri mereka bigori hak, dengan tanpa alasan yang benar. Illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Walaula daf'ullahi nasa ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'a. Kalau seandainya Allah tidak menolak antara satu dengan yang lain, tidak menolak kedoliman, keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, lahuddimat sawami'u wa bi'a, tentulah dirobohkan biara-biara Nasrani dan gereja-gereja rumah ibadat orang Yahudi. Ya, itu maksudnya kalau Allah tidak menolak. Nah, tapi ternyata Allah menolak. Salah satu di antara etika dalam berperang, ketika kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, itu tidak boleh menghancurkan gereja, juga tidak boleh menghancurkan biara, sinagog, dan lain sebagainya. Karena tujuan perang bukan untuk itu. Bukan untuk menghancurkan rumah-rumah ibadah. Tapi bagaimana mereka bisa masuk Islam. Malah satu saat, kalau Yahudi dan Nasrani masuk Islam, gereja dan sinagognya bisa dipakai masjid. Seperti di Hagia Sophia di Turki. Nah, tempat-tempat gereja yang dulu dipakai gereja, bisa dipakai masjid. Sebaliknya, masjid pun bisa dipakai gereja oleh mereka. Jadi katakanlah, nauzubillahi min zalik, kalau di Baitur Ruhiyat ini semuanya bisa dikristenkan, ini bisa jadi gereja. Wa masajid, masjid-masjid pun bisa dihancurkan kalau Allah tidak menghalangi keganasan mereka. Tapi padahal fi hasmullahi kasirun. Padahal di masjid itu yudkaru fi hasmihullahi kasir. Nah, sifat ini sifat untuk masjid, Pak. Wa sholawatun wa masajidu yudkaru fi hasmullahi kasir. Di masjid-masjid itu banyak disebut nama Allah. Jadi bukan di gereja. Ini sifat untuk masjid. Kalau di gereja justru nama-nama Allah malah dimusyrikan. Kemudian juga di sinagog, di biak. Jadi yudkaru fi hasmullahi kasir, di masjid-masjid sifat untuk ini. Padahal di masjid itu banyak disebut nama Allah. Walayan surannallahu mayan suruh innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Nah, itu maksud surat Al-Hajj ayat 40. Nah, sebab turun ayat ini terkait dengan pengusiran Rasulullah dari kota Mekah, gitu. Sebab turunnya. Ayat ini turun terkait dengan pengusiran Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah. Gitu, Pak. Pak Wawan terakhir. Oh, mana Pak Wawan? Oh, itu di pelarian. Ya, Pak Wawan mas sanes pernyataan.
Pak boleh dari ibu-ibu. Oh mangga ibu-ibu. Ini Pak tentang Zionis ya Pak, tentang Yahudi. Kenapa Ustadz Yahudi itu terus kekeh pengen menguasai Palestina? Apakah karena Masjidil Aqsa ataupun karena apa yang sebenarnya? Sedangkan kan negara Sam itu luas, masih ada negara-negara yang lain. Terima kasih. Ya. Ya, dalam sejarah kalau bisa menaklukkan Palestina, maka bisa menaklukkan Syam. Kalau bisa menaklukkan Syam, akan bisa menaklukkan dunia. Itu kuncinya, Bu. Nah, makanya dulu ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sebelum Umar bin Khattab menaklukkan negara-negara Syam yang lainnya, terlebih dahulu Palestina dulu ditaklukkan. Yang waktu itu Palestina, ya termasuk juga Yerusalem, itu masih dikuasai oleh kaum Kristen Romawi pada saat itu. Nah, maka strategi Umar saat itu pertama yang ditaklukkan itu adalah Palestina. Karena kunci di situ. Kalau Palestina bisa ditaklukkan, termasuk Masjidil Aqsa itu mah sudah include, Bu. Menaklukkan Palestina otomatis Masjidil Aqsa. Bisa merebut Masjidil Aqsa otomatis Palestina takluk gitu. Sekarang juga begitu. Muslim Palestina mati, Al-Aqsa dikuasai. Jadi sudah include menguasai Al-Aqsa artinya menguasai Palestina. Menguasai Palestina otomatis menguasai Al-Aqsa. Kenapa? Kenapa yuk? Haikal Sulaiman. Ya, Haikal Sulaiman itu dulu tempat rumah ibadah Nabi Sulaiman. Yang sekarang menurut mereka sebagiannya temboknya itu dijadikan tembok ratapan oleh mereka. Jadi rencananya itu justru menurut pengamatan para ulama itu akan dijadikan Haikal Sulaiman nanti semuanya. Tempat ibadah orang Yahudi gitu. Itu targetnya gitu. Dan secara strategi politik kalau bisa menaklukkan Palestina, otomatis negara-negara Syam itu bisa takluk. Kalau negara-negara Syam takluk, dunia bisa dipegang. Nah, itulah sebabnya Yahudi itu kekeh pertama kali ditarget itu Palestina. Karena itu sudah satu paket. Kalau Masjidil Aqsa-nya Palestina takluk, Masjidil Aqsa juga dikuasai. Karena sekarang yang berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa itu hanya Muslim Palestina saja. Kita mah hanya bisa berdoa ya. Karena kalau sekarang ke sana juga mungkin dengan panasnya juga langsung mati. Tidak bisa angkat senjata. Nah itulah sebabnya Bu. Itu secara strategi perang dan memang semua agama juga berharap menjadi penguasa Yerusalem. Islam itu adalah kiblat kita. Kaum Kristen di situ diyakini ada bait suci tempat kelahiran Nabi Isa. Orang Yahudi di situ ada Haikal Sulaiman yang mereka ingin perluas gitu Bu. Sekarang hanya sedikitnya saja di tembok sebelah ini, di tembok sebelah kiri ya. Kalau ibu menghadap sana sebelah kanannya sedikitnya saja Haitul Abki, Haitul Mabki, tembok tempat mereka menangis. Nah itu Bu. Kawan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau saya mendengar dari apa yang disampaikan di awal oleh Ustadz tadi, di mana bahwa salah satunya jihad untuk melawan diri sendiri. Ini termasuk juga yang penting karena di dalamnya jihad melawan diri sendiri harus kita dibekalinya oleh ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita juga bisa berjihad, bahkan mungkin jihadnya bisa jadi tidak benar. Maka dari itu, nah ini pernyataan ini. Pernyataan. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita yang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus memperdalam ilmu. Dengan rajin kita juga membaca literatur terutama yang terkait dengan agama, khususnya agama Islam. Juga mengikuti masjid-masjid taklim seperti sekarang Ustaz. Ya dan bahkan barangkali mungkin kita ini
harus bisa menjadi penyebar kebenaran lah gitu. Ya, Pak. Dengan ilmunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian Ustadz, ada kalanya juga terjadi jika seseorang yang memang juga mulai bicara masalah-masalah keagamaan, maneh cenah karek geus sakitu. Maneh cenah karek geus sakitu geus sok-sokan lah juga anu paling bener agama teh cenah. Nah, ini bagaimana caranya Pak Ustadz? Karena biar bagaimana juga itu terjadi di masyarakat kita. Itu aja dulu Pak Ustadz, barangkali karena memang ini waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jihadun nafsi itu pertama jihad mencari ilmu, yang kedua jihad mengamalkan ilmu, yang ketiga jihad menyebarkan ilmu. Tapi kemudian banyak orang yang meresponnya kakara gadue ilmu sakitu asapang benerna gitu. Ya asal legeng gitu. Ya itu sebenarnya tidak perlu disampaikan ya kata-kata itu. Karena perintah dakwah itu tidak harus Bapak Ibu hafal Quran dulu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun seayat. Nabi saja ilmunya bertahap kan Pak? Tidak langsung Nabi menguasai 30 juz kan? Untuk menguasai 30 juz Al-Quran dan ribuan hadis itu proses perjalanannya 23 tahun. Datang Quran itu bertahap. Nah demikian juga ilmu sampainya kepada kita pasti bertahap. Ilmu yang sudah diterima jangan disimpan, sampaikan lagi. Kenapa? Supaya manfaat dan keberkahan ilmu itu terus menyebar. Jadi prinsipnya balighu anni walau ayat. Sampaikan kata Nabi dariku walaupun hanya satu ayat. Nah setelah kajian ini sampaikan lagi kepada orang lain. Karena keberkahan itu dengan disampaikan itu insya Allah akan menyebar. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup mengamalkan, boleh jadi orang lain bisa. Nah, itu keberkahan pahala kita akan memperolehnya. Gitu, Pak. Ya, saya kira cukup sudah jam 6. Mudah-mudahan kajian pada pagi ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang dalam keadaan sehat dan barokah. Dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kaum muslimin di Palestina yang lemah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera Palestina ini menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.